Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada mitra Akila Kos yang saya banggakan. Ini merupakan video tutorial penggunaan file administrasi bimbingan belajar Akila Kos. Di dalam video tutorial ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan administrasi dalam bentuk Excel. Pertama kali yang akan kita lakukan adalah membuka file tersebut, file administrasi tersebut. Oke, kita ulangi. Yang pertama, arahkan kursor ke Start, kemudian klik kanan, kemudian arahkan ke Explore, kemudian klik. Nah, ini berguna untuk membuka Explorer atau file Explorer. Nah, di sini terlihat banyak folder. Nah, saya telah mengcopy administrasi Akila dalam sebuah flash disk yang di dalamnya terdapat administrasi Akila dan hanya administrasi Akila. Kenapa saya buat seperti itu? Agar file administrasi hanya satu buah dan semua orang juga hanya memakai satu file tersebut, karena kita belum memakai file sharing. Kalau kita sudah memakai file sharing, maka satu file itu bisa di-sharingkan ke beberapa laptop. Tapi untuk ini masih manual, yaitu dengan flash disk. Kita buka di flash disk drive H dengan nama Akila. Nah, di dalam flash disk tersebut ada folder namanya admin Akila. Folder ini atau file ini dapat didapatkan dari CD yang telah saya kirimkan, bisa dicari nanti. Kemudian untuk membuka folder ini, klik dua kali pada gambar folder, klik dua kali. Sekarang misalkan klik dua kali. Oke. Nah, di dalam folder tersebut ada dua buah file, yaitu file Excel administrasi bimbel Akila dan file XLA, ini add-on, add-in. Terbilang file ini digunakan untuk mengubah angka menjadi huruf. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kegunaannya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuka file administrasi bimbel Akila. Klik dua kali pada gambar. File ini agak besar, jadi untuk membukanya memerlukan waktu. Nah, di sini terlihat yang pertama kali muncul adalah buku kas tunai atau buku kas bulanan. Di setiap halaman saya sudah menempatkan sebuah tombol menu. Bisa dilihat tombol menu ada di sini. Di setiap pojok atau di bagian atas pasti ada tombol menu. Di tombol menu ini, jika tombol menu ini diklik, maka akan kembali ke menu utama. Sekarang kita coba klik menu utama, klik. Nah, di sini akan terlihat menu utama file Excel ini. Kita besarkan dulu. Oke. Terlalu besar. Oke, nah sudah kelihatan semua. Nah, bimbingan belajar itu hampir sama dengan sekolah
yang artinya di dalamnya administrasi, kemudian jadwal, kemudian kepegawaian itu hampir sama dengan sekolah. Jadi saya buat beberapa submenu, yaitu kesiswaan, ada 2 submenu, kemudian kurikulum, jadwal, kemudian kepegawaian, tentor dan pegawai, kemudian informasi, SMS, dalam hal ini kita buatkan dalam bentuk SMS, kemudian administrasi keuangan, di sini ada laporan harian dan rekap jumlah siswa, kemudian belangko-belangko yang dapat digunakan sebagai yang dapat dicetak untuk digunakan sebagai belangko kegiatan bimbingan belajar. Kemudian ada keterangan yang bisa ditempel-tempel di papan pengumuman. Kita akan mempelajari satu persatu file-file ini, halaman-halaman ini sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita mendirikan sebuah bimbel, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah adanya siswa baru yang masuk. Di sini ada sebuah bagan bagaimana cara menerima siswa baru adalah sebagai berikut. Ketika ada siswa baru masuk, yang pertama kali kita siapkan adalah belangko pendaftaran siswa. Ini dapat didapatkan dari belangko-belangko untuk sub menu belangko-belangko, kemudian klik pada belangko pendaftaran, klik pada belangko pendaftaran, kita klik. Oke. Nah, di dalamnya terdapat tanggal, ini diisi, kemudian nama, kelas, asal sekolah, HP siswa, HP ortu orang tua, nama ortu, pekerjaan ortu, alamat lengkap, kemudian mapel yang diinginkan siswa. Ini diisi dengan misalkan anak SMP itu menginginkan mapel IPA, matematika sama bahasa Inggris. Maka setiap hari, setiap minggu dia harus datang 3 kali minimal kalau ambil 3 mapel. Kalau dia mengambil 2 mapel, maka minimal harus 2 kali seminggu. Kenapa kalau untuk SMP itu 1 kali pertemuan tidak dapat digunakan untuk 2 mapel. Misalkan 1,5 jam digunakan untuk mapel IPA sama matematika. Untuk IPA saja mungkin sudah kewalahan, apalagi tambah matematika, seperti itu. Tetapi kalau untuk SD kita punya kurikulum yang berbeda, yaitu 30 menit untuk membahas PR, kemudian 30 menit untuk membahas modul wajib, kemudian 30 menit untuk skill count. Kalau di akil-akil nanti ada tambahan English skill sama science skill. Itu bisa digabung-gabung. Misalkan untuk SD mapelnya mau IPA, matematika, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, setiap minggunya 3 kali pertemuan tetap bisa masuk. Tapi untuk SMP dan SMA tidak bisa. Kemudian dalam kolom jadwal ini ini merupakan kolom jadwal yang diinginkan siswa. Misalkan hari Senin jam 14.30 sampai jam 16 siswa menginginkan matematika, kita tulis matematika. Kemudian kalau dia menginginkan hari Rabu jam 16.17.30 dia menginginkan mapel IPA. Kemudian hari Jumat jam 13 bahasa Inggris. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ini merupakan keinginan siswa, tapi dari pihak bimbel harus menentukan bahwa pada saat
ini, misalnya Senin jam 14.30, apakah ada tentor matematika atau tidak, nanti bisa dilihat di jadwal bimbingan belajar. Nah, kita hapus dulu karena ini blanko. Setelah itu kita bisa melihat kolom berikutnya, denah rumah. Denah rumah digambar untuk siswa privat di rumah. Jika siswa bimbingan di bimbel ini tidak butuh denah, maka dikosongin saja. Kemudian untuk catatan, jika tidak ada catatan dikosongi saja, dan di sini nama siswa dan pendaftar, tanda tangan. Ketika ini selesai, maka kita masuk ke menu dulu, klik menu di atasnya. Kemudian setelah blanko pendaftaran sudah diisi, maka kita sudah mempunyai data siswa. Kemudian kita masukkan data siswa di data siswa. Oke. Di sini bisa Anda lihat nama-nama yang sudah terangkum di sini. Ini merupakan nama-nama yang ada di bimbingan Aquila Pos Magelang. Bisa dilihat. Kenapa saya ikut sertakan dalam file ini, agar Bapak atau Ibu sekalian bisa melihat bagaimana mengisikan atau format-format yang harus dimasukkan dalam halaman ini. Di sini ada nomor siswa 3 digit, kemudian kode siswa juga 3 digit, nama kelompok, nama siswa, kelas, tanggal masuk, format tanggal 2 digit, 2 digit, 2 digit, kemudian nomor HP bebas, nomor HP ortu juga bebas. Nah, di sini Bapak atau Ibu sekalian dapat mengisi dalam kolom ini saja, yaitu dalam kolom nama, kelas, tanggal masuk, nomor HP ortu. Jadi dalam kolom ini saja. Jika Bapak mengisi dalam kolom ini, maka terdapat file rumus yang jika kita urutkan ini menjadi agak rumit, karena ini masuk ke mengeling-eling ke sel-sel yang lain. Maka jika misalkan gini, Bapak atau Ibu terlanjur mendelete, misalkan ini delete gitu, maka apa yang harus dilakukan yaitu undo. Lihat ini di atas, kemudian klik 1 kali saja, jangan 2 kali. Klik. Nah, maka rumus akan kembali lagi. Nah, setelah itu dari data siswa tadi didapatkan nama siswa, kemudian kelas, kemudian tanggal masuk, kemudian nama HP siswa. Tetapi kita harus tahu dulu siswa yang masuk tersebut mengikuti program privat atau program kelompok. Di sini di dalam data siswa ini kita kategorikan menjadi 2, yaitu privat dan kelompok. Kode dari privat itu adalah P, misalkan 01P. Itu menandakan, kita besarkan, 01P ini menandakan bahwa privat nomor 1. P artinya privat. Kemudian jika Bapak atau Ibu menghendaki siswa itu termasuk kelompok, maka dimasukkan ke kategori K. 41K artinya kelompok nomor 41. Di sini juga kelompok nomor 42. Seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan jika yang masuk ke bimbel kita, pendaftar yang tadi kita buat di biodata, itu masuk ke privat lebih dulu.
Misalkan nama anak tersebut itu Bahra Ahmad, Bahra saja. Kemudian Bahra termasuk kelas 3, tanggal masuk hari ini 14 bulan 10 2012. Kemudian nomor HP siswa 085640451319. Kemudian nomor HP orang tua 085 ini misalkan saja. Nah, kemudian Bapak atau Ibu sekalian harus menentukan nama kelompoknya. Jika privat itu lebih gampang karena nama kelompok dapat diambil dari nama siswa tersebut. Kita buat nama kelompoknya sesuai namanya, Bahra. Nah, setelah data ini masuk ke data siswa, maka Bapak Ibu sekalian harus melihat nomor siswa di sini 021. Kenapa harus ini dilihat? Karena nanti di buku kas itu harus mengisikan nomor siswa. Oke, setelah kita tahu nomor siswa, kita bisa memasukkan administrasi dari siswa tersebut, yaitu pembayaran pendaftaran dan pembayaran paket di buku kas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga dapat melihat kalau sudah ada transaksi yang dilakukan di bulan Oktober. Kalau misalkan hari ini tanggal 14 Oktober, maka dimasukkan 14 Oktober 2012. Tadi nomor siswanya 021. Oke. Kalau ini sudah keluar nama Bahra, kemudian kelas 3, artinya anak tersebut sudah masuk ke dalam database. Angka 021 jangan ditulis menjadi 21, karena jika ini 21 maka akan maka Excel akan mencari database yang lain. Kita memakai 3 angka, maka harus memakai 3 digit angka, yaitu 021. Maka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian Bahra membayar pendaftaran, kita berikan huruf V di sini kolom pendaftaran, bisa dilihat. Kemudian dia membayar privat. Kalau di tempat kami pendaftaran itu 10.000, kemudian privat SD kelas 3 330.000, maka 330.000 ditambah 10.000 sama dengan 340.000. Nah, setelah ini masuk, maka kita lihat nomor transaksi yang kita lihat tadi, yang kita masukkan, yaitu nomor 82. Oke, nomor transaksi yang baru saja kita masukkan adalah nomor 82. Setelah kita tahu nomor transaksinya, kita masuk ke halaman kwitansi untuk membuat kwitansi. Kita klik kwitansi, klik yang ada di atas sebelah kanan, klik. Kemudian nomor transaksi yang ada di sini kita sesuaikan dengan nomor transaksi yang baru saja kita buat, misalkan 82. Maka di sini bisa kita lihat tanggalnya, tanggal transaksinya 14 Oktober, kemudian nama Bahra, kelas 3, jumlah uangnya 340, nomor siswanya 021, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nomor siswa juga sama, Bahra, kelas. Nah, di sini ada masalah. Setiap Anda membuka file Excel ini, baru saja membuka file Excel, maka pasti akan terlihat
ada rumus yang salah, tapi sebenarnya ini tidak ada yang salah. Nah, di sini pembuatan huruf di sini membutuhkan file extension yang saya bilang tadi terbilang. Caranya untuk memunculkan huruf-huruf yang ada di sini, kita klik option yang di atas di sini, option, klik. Oke, kita ulangi. Klik option, kemudian klik enable this content. Tulisannya enable this content. Oke, klik, kemudian oke. Nah, kemudian ada muncul dialog box lagi. Kita klik continue. Tulisannya continue. Oke, klik lagi. Nah, ternyata setelah kita klik tadi belum muncul juga, dan pasti akan seperti itu lagi. Nah, caranya bagaimana? Kita buka folder yang admin Aquila tadi di file explorer. Ini masih terbuka, jadi tinggal klik saja yang di bawah sini. Nah, ada dua file yang tadi saya sebutkan. Klik dua kali pada terbilang. Oke, setelah itu muncul dialog box seperti ini tadi lagi. Kemudian klik pada enable macros. Tulisannya enable macros. Oke, kita klik. Nah, tulisan Rp340.000 sudah keluar. Nah, kalau misalkan ini ganti, ini juga ikut ganti. Misalkan seperti ini, 16, maka nomor transaksinya itu 90.000, di sini juga Rp90.000. Kita kembali lagi ke nomor transaksi 82. Nah, setelah ini keluar, maka kita cek pembayaran. Rp340.000 itu untuk apa? Pembayaran untuk pendaftaran privat kelas 3 SD. Dialog di sini disesuaikan dengan apa yang Anda centang tadi. Misalkan di sini kita hilangkan pendaftaran. Kita hilangkan huruf V di pendaftaran, kita delete. Maka yang terjadi pada kwitansi, tulisan pendaftaran juga ikut hilang. Oke, kita kembalikan dulu. Pendaftaran kita centang, kita pilih huruf V, kemudian kwitansi juga kembali ke pendaftaran. Oke. Nah, setelah itu kita cek jadwal. Nah, karena adik Bara ini belum mempunyai jadwal, dia membuat kelompok baru karena privat, maka jadwal ini sementara dikosongkan terlebih dahulu, menunggu untuk pembuatan jadwal. Dan pembuatan jadwal tidak bisa sekaligus karena harus berhubungan dengan tentor, berhubungan dengan siswa, kemudian berhubungan dengan administrasi yang lain. Maka untuk jadwal bisa dipending terlebih dahulu. Nah, setelah ini selesai, kita cetak file kwitansi ini dengan cara klik pada office button atau tombol office, klik, kemudian muncul dialog box seperti ini, ada menu-menu seperti ini. Kita arahkan ke print, kemudian kita masuk ke print preview dulu. Ini untuk melihat apakah hasil printnya bisa bagus. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada kesalahan dalam pengeprintan. Lebih baik Anda atau Bapak Ibu sekalian menyiapkan kertas yang dibagi 3, kertas A4 dibagi 3 sama besar untuk mengeprint khusus untuk mencetak kwitansi ini.
Nah, kemudian untuk mencetak tinggal arahkan kursor ke pojok kiri atas, kemudian klik print. Oke. Kita coba klik print. Di sini ada dialog box. Kita pakai Canon IP 2700. Kita oke. Print saya ternyata mati. Oke, yang penting seperti itu. Kemudian setelah kwitansi selesai, maka kita kembali ke menu utama. Nah, untuk cetak kartu siswa, karena tadi belum mempunyai jadwal, maka untuk mencetak kartu siswa tidak bisa dilakukan karena jadwalnya belum jadi. Tadi nomor siswa 021, maka jadwalnya masih kosong karena belum ada jadwalnya, kita belum membuat. Nah, oke, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita contohkan lagi jika siswa yang masuk tadi, siswa baru yang masuk itu ikut kategori kelompok. Kita masukkan ke data siswa, ikut ke kategori kelompok, maka ikut ke K, dimulai dari ini. Misalkan kelas 3. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kelompok kelas 3A sudah ada kelompoknya yang sudah berjalan. Maka jika anak tersebut setuju, diikutkan ke kelompok yang sudah ada. Misalkan di sini nama siswa yang baru tadi Fawas, kelas 3 SD, kemudian tanggal masuk 14 Oktober 12, kemudian nomor HP-nya kita acak-acak, kemudian nomor HP siswa juga kita acak. Nah, setelah kita masuk seperti tadi, kita lihat nomor siswa di sini 233, kemudian kita masuk ke kwitansi. Sebelumnya kita masuk ke buku kas dulu, klik di buku kas, kemudian kita buatkan sebuah transaksi 14 bulan 10 2012 di kolom tanggal, kemudian nomor siswa tadi 233 kalau nggak salah. Oh ya, betul, di sini sudah jelas 233 Fawas. Kemudian dia masuk ke pendaftaran, kelompoknya diberi V juga. Kalau di tempat saya pembayaran, di tempat kami pembayaran pendaftaran 10.000, kelompok untuk SD kelas 3 itu 75.000. Jadi pembayaran untuk adik Fawas itu 85.000. Kalau sudah, kita cetak kwitansi seperti biasa. Nomor transaksi kita rubah menjadi 83. Di sini ada Fawas, ini sudah keluar semua. Juga 85.000 rupiah juga sudah keluar. Pembayaran untuk pendaftaran kelompok kelas 3 SD juga sudah. Kemudian di sini ada perbedaan bahwa jadwal adik Fawas Senin jam 14.30, tentor Mbak Alfia, mapelnya 0. Kenapa mapel 0? Karena ini mapelnya belum diisi di jadwal. Kemudian Rabu 14.30 tentor Mas Arif, dan seterusnya bisa dibaca nanti. Ini sudah bisa keluar karena apa? Karena jadwalnya sudah jalan. Nah, ketika ini sudah jadi, maka tinggal print seperti tadi. Klik button office, kemudian print preview. Nah, tinggal print di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Tinggal klik print.
kemudian close. Kalau sudah print, kita bisa mencetak kartu siswa. Nah, di sini tadi nomor siswanya berapa ya? 233. Nah, oke, awas. Bisa dilihat bahwa jadwal adik Fawas Senin 14.30 Dentor Mbak Alfia mapel ini dan seterusnya, bisa dibaca sendiri nanti. Ini juga bisa dicetak langsung, lebih baik disiapkan kertas juga. Ini sekitar 10 cm, panjangnya 10 cm, kemudian ini tingginya sekitar 7 cm. Disiapkan kertas kecil-kecil seperti itu, jadi tinggal print jadi pakai kertas yang agak tebal. Kemudian setelah ini di print, kita kembali ke menu utama. Kita akan membahas ketika ada siswa yang membayar tapi sudah masuk ke dalam database kita, maksudnya siswa lama yang memperbaharui paket. Klik di buku administrasi kas. Nah, di sini. Nah, kita kan belum tahu siswa tersebut mempunyai nomor berapa. Nah, kita lihat di data siswa tersebut. Misalkan yang membayar siapa ya? Kita acak saja, misalkan di sini yang mau membayar siapa, misalkan yang belum ya, Karin kelas 2B ini, misalkan ini mau membayar, maka di sini Karin kelas 2B, nomor pesertanya 209. Kita masuk ke kas tunai, di sini bisa diklik kas tunai. Nomornya berapa tadi? 209. Adik Karin, betul. Tanggal transaksinya 14 bulan 10 2012. Kemudian ke pembayaran kelompok, beri tanda V di kolom kelompok, kemudian kelompok SD kelas 2 75.000. Kalau sudah masuk, kita tinggal buat kwitansi, nomor transaksi 84. Kita klik kwitansi, nomor transaksi 84. Di sini sudah bisa kita lihat, sudah ada perbedaan. Nama Karin kita cek dulu 75.000, nomor siswa 209 dan seterusnya. Kita cek dulu. Setelah selesai, kemudian kita cetak, klik OK. Kita kembali ke menu utama. Kemudian setelah pembayaran selesai, maka tugas kita selanjutnya adalah membuatkan jadwal yang belum mendapatkan jadwal tadi. Misalkan adik Bara kelas 3 privat belum mempunyai jadwal, kita buatkan jadwal terlebih dahulu. Klik membuat jadwal. Di sini bisa kita lihat tadi keinginan adik Bara itu kan hari Senin jam 14.30. Di sini terlihat bahwa ruangan untuk di sini ada ruang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ruang 1 sampai ruang 9 sudah penuh. Ya, ini kita hapus dulu. Ruang 1 sampai ruang 9 sudah penuh. Jangan hapus. Lupa saya. Ruang 1 sampai ruang 10 sudah penuh, maka kita masukkan ke ruang 11. Tinggal fasilitas dari bimbel yang kita miliki ada berapa ruang. Kalau kita cuma mempunyai 5 ruang, ya jangan sampai 11 ruang.
maka disesuaikan dengan ruang yang ada di bimbel masing-masing. Kalau di tempat saya, di tempat kami kita mempunyai 12 ruang, maka kita bisa masukkan di ruang 11. Nomor sebelumnya kita lihat dulu di data siswa, bisa dilihat di sini data siswa. Adik Bahra tadi masuk ke kelompok mana? Misalkan di sini 06P 06P. Maka kita masukkan di jadwal, klik di sini jadwal atas, ruang, berarti ini kolom ini ya, ruang 11, ditulis di sini 06P, P-nya P besar. Oke, Adik Bahra udah masuk di sini. Kemudian kita carikan tentor untuk Adik Bahra. Dia menginginkan mapelnya tadi apa? Matematika. Kita tulis matematika di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tentor yang kita punya juga sudah penuh dari ruang 1 sampai ruang 10. Maka kita harus mencari tentor yang masih kosong. Nomor tentor antara 01 sampai tak terbatas, tinggal kita mempunyai beberapa tentoran gitu. Nah, kita coba dari 01 dulu. Oke, berarti 01 di sini masih kosong. Tetapi apakah tentor Ani ini bisa datang pada jam tersebut? Karena setiap tentor mempunyai kesibukan masing-masing. Untuk itu kita harus menghubungi tentor Ani tersebut. Kalau misalkan tentor Ani itu tidak bisa, maka kita ganti dengan tentor yang lain. Kita urutkan saja. Misalkan 02. Oh, di sini terdapat di sini ada tanda merah antara ruang 9 dengan ruang 11. Artinya tentor Eka sudah mengisi di ruang 9 kelas 10A. Maka kita ganti lagi, kita urutkan saja 03. Oke, ternyata tentor Nafi sudah terisi juga. Kita urutkan lagi 04. Nah, di sini masih kosong lagi. Tentor Fatimah masih kosong, tetapi kita harus menghubungi tentor Fatimah dulu, bisa atau enggak, seperti itu. Ketika ini tidak bisa lagi, kita urutkan lagi 05. Oh, ternyata sudah isi. 06. Oh, ternyata masih kosong lagi. Kita hubungi lagi tentor Vika-nya. Jika dia masih kosong, oke, silakan. Berarti kita sudah menetapkan bahwa pada hari Senin jam 14.30 Adik Bahra mapelnya matematika, yang mengajar adalah tentor Dika di sini. Kemudian ketika jadwal ini sudah jadi, kita dapat mencetak jadwal di menu print jadwal di atas. Bisa dilihat di sini, klik print jadwal. Oke, bisa dilihat di sini Adik Bahra mapel matematika Vika, tentor Vika sudah masuk. Ini bisa di print biasa, klik button kemudian print, kemudian print per view, bisa dilihat. Nah, ini bisa dicetak, bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Setelah dicetak, kita close, kembali ke menu utama. Setelah jadwal di print, sebenarnya ada tugas yang sebelum itu kita buat, yaitu di kepegawaian. Pertama, untuk
data tentor, karena kita membutuhkan data tentor sebagai pengajar di bimbingan kita. Yang pertama kita lakukan adalah mencetak belangko biodata tentor. Bisa dilihat di sini. Kita klik biodata tentor, klik. Nah, di sini bisa dilihat, kita besarkan dulu. Tanggal masuk, kemudian nama, tempat tanggal lahir, pendidikan tertinggi, jurusan, tanggal mulai kerja, kemudian nomor HP, nama ortu, alamat lengkap, mapel yang dibimbingkan. Nah, ini biasanya kalau SD sih mudah, semua mapel biasanya bisa, IPA, IPS, matematika, bahkan sampai agama, kesenian, kemudian PKN, itu semuanya bisa. Tapi ada mapel-mapel tertentu yang tetap tidak bisa diajar. Misalkan saya beragama Islam, untuk mengajar agama Katolik ya nggak mungkin bisa, seperti itulah. Maka mapel yang dibimbingkan itu tetap dimasukkan di sini. Kalau misalkan di SMP itu kan, kalau jurusan matematika bisa mengajar IPA, kalau bahasa Inggris bisa mengajar bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian jadwal ini diisi, digunakan untuk waktu yang kosong yang dapat digunakan untuk mengajar di bimbel kita. Misalkan hari Senin jam 13 tentornya kosong, maka ini dicentang, kemudian ini centang, dan seterusnya. Yang kosong yang mana? Dia mempunyai waktu untuk mengajar di mana. Nah, jadwal ini bisa kita gunakan untuk mengisi jadwal yang kita buat tadi. Jadi misalkan ini tentor Vika atau tentor Ani jam Senin jam 14.30, dia tidak bisa ngajar, maka kita bisa langsung beralih ke tentor yang lain. Kemudian ini denah rumah juga dibuat kalau misalkan ada masalah atau sedang sakit atau sedang ada apalah, kita bisa menengok. Atau ada misalkan tentor yang punya hutang, ada koperasi lah kayak gitu, kita bisa saling menegur lah kayak gitu. Kemudian di catatan kalau kosong ya kosong, kemudian di sini tentor, ini nama tentor lengkap, tanda tangan, dan sudah. Nah, setelah ini selesai dibuat, kemudian tugas admin selanjutnya yaitu membuat atau memasukkan data tentor ini ke database tentor, yaitu klik menu dulu, kembali ke menu utama, kemudian masukkan data tentor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data tentor kami sudah ada, kelihatannya juga sudah jelas, nomor tentor, kemudian nama, kemudian sebutan. Kenapa kita buat sebutan? Karena ini biasanya berbeda-beda di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau di Jawa itu Mbak atau Mas, kalau di Jakarta itu Bang, atau yang lain sebagainya. Kemudian mapel yang dia ajar di sini, kemudian nomor HP-nya juga di sini. Nah, yang paling penting di sini adalah tanggal mulai tugas, karena tanggal mulai tugas ini menentukan jumlah HR yang akan diterima dia per pertemuannya, per siswanya. Jika semakin lama, maka HR yang diterima semakin banyak. Jika semakin baru, maka otomatis semakin sedikit. Kalau Bapak atau Ibu sekalian melihat tabelnya akan sangat kesulitan dalam menentukan itu, maka lebih baik data ini lebih valid agar dapat berjalan dengan baik nanti perhitungan HR tentornya. Kemudian setelah ini data tentor masuk, kita kembali ke menu utama. Setiap bulan tentor dan pegawai itu menerima gaji, maka
sebelumnya sekitar tanggal 25 atau 26, 25, 26, 27, sekiranya Bapak Ibu sekalian sudah mulai mencicil atau mulai mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan HR atau honor. Karena kalau nanti sampai ada kemunduran atau telat lah istilahnya untuk honor, itu biasanya jadi masalah yang sangat besar. Itu misalkan telat sampai tanggal 5 gitu, tentornya malah datangnya lebih pagi, jadwalnya misalnya jam 2 ya datangnya jam 12, tapi di tangannya udah bawa batu itu buat lempar, seperti itu. Jadi dibuat sebagaimana mungkin bahwa tanggal 1 itu HR sudah bisa diberikan. Kalau kita terlalu dekat, misalnya tanggal 29 atau 30 kita baru merekap, biasanya ada administrasi yang lembur. Karena saya sudah pernah lembur juga untuk masalah ini, karena ada banyak kesalahan dalam perhitungan, biasanya seperti itu. Kemudian sebelum kita memasukkan jumlah mengajar, kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu saat pertama kali masuk itu daftar hadir tentor. Di sini bisa di print daftar hadir tentor, bisa dilihat di sini. Kita klik, kita lihat dulu daftar hadir tentor seperti apa. Nah, setiap tentor itu mempunyai halaman sendiri untuk daftar hadirnya, yaitu bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat nomor tentor sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian nama tentor di sini bisa diisi sendiri oleh tentor. Kemudian nomor, tanggal, kelas, misalkan gini. Nomor 1 tanggal 13 bulan 10 12, kelas 2. Nah, misalkan ini privat, dia mengajarnya 2 orang, maka tetap dihitung 1 orang. Kalau privat mengajar 5 orang, tetap dihitung 1 orang. Tetapi berbeda dengan kelompok. Kalau kelompok misalkan mengajar 5 orang, ditulis 5. Kemudian kalau SMP 5 orang, maka tetap ditulis 5, seperti itu. Kemudian dari jumlah mengajar ini dijumlahkan di sini. Misalkan berapa, 10 atau berapa. Ini jumlahnya di sini. Kemudian direkap di arah ke bawah. Jumlah SD-nya berapa, jumlah SD privat berapa, SMP kelompok berapa, SMP privat berapa. Kemudian nah, kalau sudah ini terisi, maka tinggal dimasukkan ke dalam database tentor. Kita kembali ke menu utama dulu. Kemudian di sini ada halaman masukkan jumlah mengajar. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat jumlah mengajarnya sebesar ini. Ini rekapan bulan Agustus. Di sini bisa dilihat bahwa jumlah mengajarnya seperti ini, sudah dimasukkan 28, 3, 3, 10 dan seterusnya. Nah, setelah ini selesai dimasukkan, disesuaikan dengan belangko yang tadi sudah kita lihat, kita bisa melihat HR pegawai sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat SD kelompok 28, karena ini masa kerjanya masih 3 bulan, maka 1 jamnya untuk 1 orang cuma 1.750. Bisa dilihat di data mengajar ini. Di sini ada masa kerja yang berbeda-beda. Tentor Ani baru 3 bulan kerja, tentor Eka baru 3 bulan, tentor Napi udah 13 bulan dan seterusnya. Kita bisa melihat HR pegawai di sini. Nah, agar
di data mengajar ini bisa sesuai, maka kolom tanggal sekarang ini harus sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu 14 Oktober 2012. Untuk menyeting tanggal ini bisa diklik 2 kali di pojok bawah sebelah kiri di sini. Kita klik 2 kali, klik. Nah, di sini bisa disesuaikan, misalkan sekarang tanggal 14 Oktober 2012. Kemudian ini bisa diganti-ganti seperti ini. Kemudian di sini juga jamnya juga bisa disesuaikan. Kemudian apply. Oke, sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, ini nanti akan menyesuaikan sendiri dengan masa kerjanya. Kemudian kita lihat HR pegawai seperti ini bisa langsung dicetak. Ini sudah dirinci. Kemudian kita ke rekapitulasi. Ini juga sudah. Masa kerjanya agak lama, biasanya lebih besar. Dan ini tentor kita masih pada baru. Kemudian, nah, jika misalkan HR tentor ini terlalu sedikit, maka kita bisa menambah HR tentor dengan cara ditambah bonus. Jadi ini jangan tetap segini saja, kemudian tambah bonus saja. Jadi agar mereka tambah etos kerjanya agak bagus gitu. Nah, setelah ini selesai untuk tentor, kita masuk ke daftar HR pegawai. Nah, sebelum kita membuat HR pegawai, maka kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Kita bisa cetak dari belangko-belangko daftar hadir pegawai di sini. Kemudian bisa dilihat bahwa satu halaman ini hanya untuk satu pegawai. Jadi kalau misalkan kita punya 5 pegawai, maka print 5 halaman. Kemudian bisa diisi nomor pegawai, nama pegawai, kemudian tanggal. Di sini jam, misalkan dia datang jam 9 sampai jam 17, maka bisa dilihat dia bekerja satu harinya 9 jam. Kemudian bisa dihitung, misalkan 9 jam berarti 1 bulannya sekitar 9 kali 26, maka berapa? 234 jam setiap bulannya. Kita masukkan. Setelah ini ada rekapan, jadi setiap pegawai sudah direkap, maka kita masukkan hasil rekapan tersebut di daftar HR pegawai. Kita masuk ke menu utama, kemudian memasukkan ke HR pegawai. Ada tombol HR pegawai, silahkan diklik, klik HR pegawai. Nah, di sini ada kita punya misalkan 4 pegawai. Misalkan ini Ana Maratun, di sini 234 pegawai. Kemudian di sini Umi cuma dapat 150, kemudian Mas Eka 40, terus Mbak Laras 30. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari HR pegawainya sebesar ini. Nah, kemudian hasil rekapitulasi ini dapat dilihat juga di rekapitulasi. Nah, di bawah di sini juga sudah ada. Jadi halaman ini merupakan halaman penerimaan HR. Jadi tanda tangan di sini. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita bisa membuatkan HR-nya sebesar yang ini ditambah bonus. Nah, kemudian
Kita masuk ke menu utama lagi. Nah, di sini bisa kita lihat laporan harian. Di sini bisa kita lihat laporan harian. Laporan administrasi terdiri dari laporan harian dan rekap jumlah siswa. Bisa kita lihat untuk laporan harian seperti ini. Misalkan kita lihat di buku kas tunai terlebih dahulu. Hari ini kita memulai nomor transaksi tanggal 14, dimulai dari ini. Berarti mulai nomor transaksi 82. Kita dapat mencetak laporan harian di sini. Dimulai nomor transaksi hari ini mulai 82. Kita masukkan 82. Jadi di sini bisa dilihat bahwa bisa dilihat bahwa dalam satu hari ini ada 3 transaksi, yaitu Bahra masuk 340, kemudian Fawas membayar 85, Karim juga 75, dan jumlahnya sekitar 500.000. Kemudian halaman ini dicetak untuk diberikan ke pemilik atau investor atau ke manajer bimbel tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek apakah siswa sudah membayar atau belum. Nah, kita bisa mengecek dari sini. Pembayaran terakhir bulan ini. Di sini masih NA karena ini perhitungannya belum kita buatkan. Kita refresh ulang atau kita hitung ulang. Nah, caranya bagaimana menghitung ulang? Kita buka kas tunai, buku kas. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk-bentuk angka-angka seperti ini. Ada panah-panah seperti ini. Untuk mengurutkan nomor siswa, kita klik ini, klik, kemudian sort A to Z. Oke. Nah, setelah nomor siswa ini urut, maka dengan otomatis pembayaran siswa dapat langsung terlihat. Misalnya gini. Nah, ini langsung keisi. Karena apa? Nomor siswanya sudah diurutkan di buku kas. Tadi Bahra kelas 3 tanggal masuk ini, kemudian nomor HP ini sudah membayar tanggal 14 bulan 10 sejumlah 340.000. Oke, bisa masuk. Kemudian tadi siapa lagi yang bayar? Nomor ada anak yang baru tadi. Nah, ini Fawas juga sudah bisa dilihat tanggal 14 bulan 10 85.000. Kemudian kita juga bisa melihat histori atau sejarah pembayaran di buku kas tunai. Nah, misalkan gini. Di sini misalkan Vita Ferawati telah membayar 10.000 pada tanggal 3 bulan 10, kemudian Vita Ferawati lagi membayar 105.000 di tanggal 12. Jadi bulan ini dia sudah membayar 2 kali, yaitu pendaftaran dan paket. Kemudian bisa dilihat lagi misalkan pada angka yang sama. Nah, di sini Dida
juga sudah membayar 2 kali. Untuk privat dia 80.000, untuk kelompok dia 75.000, karena anak ini ikut privat tapi juga ikut kelompok, seperti itu. Kemudian fawas yang kita masukkan tadi 85.000. Kemudian kalau misalkan kita lihat, oh ini ada 2 kali bayar pada bulan ini 10.000 dan 75.000. Jika buku kas ini terus turun gitu, kita bisa langsung melihat riwayat pembayaran di sini. Oke, fungsinya seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita bisa menggunakan siapa saja yang telah membayar dan siapa saja yang belum. Kita bisa melihat di daftar siswa urut kelas. Klik. Nah, di sini juga bisa terlihat, ini disesuaikan dengan urut kelasnya masing-masing, kelas yang ada di sekolah. Ini sudah membayar, sudah, dan ini yang belum. Berarti Mas Rizky ini harus dicek ulang. Kemudian yang harus dicek ulang lagi Mas Novan, kemudian Ronald, Kevin, kemudian siapa lagi ini, Dias, Bayu, Robi, ini dicek ulang. Kemudian Michael, Adam juga dicek ulang. Kemudian Bintang, Raya, Ilham, dan seterusnya. Yang kosong, yang belum membayar, ini bisa dicek ulang pembayarannya. Kemudian kita masuk ke menu utama lagi. Bagaimana membuat sebuah SMS, sebuah file Excel menjadi SMS? Kita butuh software yang namanya Gili SMS. Bisa dilihat di sini, kita minimize dulu. Nah, di sini bisa dilihat Gili SMS. Di mana? Oh, ini Gili SMS. Kita klik 2 kali. Nah, kita masih menggunakan versi demo juga di sini. Untuk membelinya, Bapak atau Ibu bisa dimasuki http://www.usiwa.com. Ini bisa dibeli. Kemudian harganya untuk satu komputer sekitar 200.000. Sementara ini untuk contoh kita pakai demo dulu. Klik keluar. Kemudian kita siapkan dulu file Excel yang akan kita SMS-kan. Misalkan gini, kita SMS-kan yang paling sedikit, yaitu misalkan ini SMS jadwal tentor untuk besok. Nah, di sini besok itu hari Senin, maka kita bisa sebenarnya kita bisa memilih mau yang besok atau hari ini. Kalau hari ini kita klik, kita pilih angka 0, maka ini jadwal untuk hari ini. Kemudian kalau misalkan 1, maka jadwal untuk besok Senin. Hari ini hari Minggu. Di sini bisa dilihat hari ini hari Minggu, besok berarti Senin. Kemudian kalau kita klik 2, maka ini untuk jadwal hari Selasa. Nah, setelah kita tentukan dulu, misalkan kita mau SMS hari Senin terlebih dahulu, kita sort dulu. Caranya seperti ini. Kita sort A to Z untuk nomor HP. Oke, setelah selesai, kita copy 2 kolom ini ke kolom baru, ke file Excel baru. Kita copy dulu, copy. Ini semuanya bisa di copy ini. Oke, sudah. Kita copy dulu, klik kanan, copy. Kemudian membuat file Excel baru, new, dan create.
itu kita paste di pojok kanan atas. Oke. Kemudian kita buang file yang belum nomor HP-nya belum ada. Harusnya ini sudah ada semua, karena ini file baru yang baru kita baru 1 bulan kita buat, dan untuk SMS ini juga belum kita launching, belum kita belum kita jalankan. Ini kita delete dulu. Kemudian file Excel ini harus disimpan dalam bentuk Excel 2003. Maka klik Save As, kemudian save ke Excel 97 2003 Workbook. Klik. Kemudian kita mau simpan di mana? Misalkan di My Document, maka di sini My Document. Kemudian kita beri nama SMS besok. Kemudian kita save. Oke, tidak ada masalah. Dan kita tutup file ini yang untuk SMS. Jangan menutup yang untuk administrasi bimbel gila. Kita tutup file Excel yang baru tadi kita buat. Kemudian kita klik Gile SMS, kita buka untuk aplikasi Gile SMS. Nah, setelah itu ada beberapa menu, banyak menu di sini, bisa dilihat masing-masing. Kita pilih kirim SMS dari file Excel. Saya ulangi, kirim SMS dari file Excel. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat ada dialog box-nya seperti ini. Kemudian letak filenya kita lihat, tadi kita simpan di My Document, maka cari My Document dulu di sini. Oke, My Document. Nama filenya SMS besok. Kita masukkan, open. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah terlihat di sini ada nomor HP, disesuaikan dengan yang tadi nomor HP tadi, masukkan di sini. Kemudian isi pesan itu variabel, klik variabel. Kemudian yang mau di SMS kan itu SMS besok masuk. Yang ini kita pilih, klik. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik proses pesan. Nah, di sini bisa dilihat Pak Hasan hari Senin mengajar Andika, mapelnya belum diisi tadi pukul 13. Kemudian di sini Mbak Nafi hari Senin mengajar K5B, kelas 5B mapel ini di ruang ini juga sudah ada. Kemudian kita klik kirim. Oke, langsung bisa kirim. Oh maaf, ini ada masalah di modemnya, belum saya masukkan. Oke, saya masukkan dulu. Oke, biar dulu. Kita ulangi lagi. Di sini. Oke. Biar mendetek dulu. Oke, sudah masuk. Untuk software dari modemnya sendiri harus diaktifkan, yaitu kita pakai T-Mobile Broadband. Kemudian oke, sebentar, kita lihat apakah sudah masuk. Ternyata belum terbuka nih. Oke, kita coba lagi seperti tadi. Nah, ini sudah mulai masuk mobile broadband-nya. Oke. Nah, ini sudah bisa dideteksi. Oke, sedang mencari jaringan, sebentar. Oke, sambil menunggu kita coba lagi. Kirim SMS dari file Excel, kita klik, kemudian letak filenya,
kita tentukan tadi my dokumen, kemudian SMS besok kita open. Oke, setelah itu kita tentukan variabelnya SMS besok. Kita klik di nomor HP, kemudian proses pesan dan kita kirim. Oke, terkirim di sini terlihat. Oke, ini bisa di sini. Oke, nah bisa dilihat bahwa bisa dilihat di SMS terkirim. Di sini sudah bisa terlihat juga. Oke, SMS juga berarti untuk besok sudah bisa terkirim seperti itu modelnya. Nah, ini juga berlaku untuk semua SMS. Misalkan kita ada SMS yang siswa belum bayar. Di sini karena nomor HP ortu dan nomor HP siswa juga belum masuk semua, maka yang pertama kita masukkan adalah yang jelas yang belum membayar adalah yang ini. Maka sort untuk isi SMS ke orang tua. Kita sort dulu. Itu kita filter dulu, blank kita hilangkan, centang, kemudian oke. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa banyak sekali anak yang belum membayar di sini. Nah, sekitar segitu. Ini belum membayar. Kemudian untuk SMS hampir sama. Kita copy ke file baru, caranya sama. Kemudian kita masuk ke menu utama lagi. Dengan cara yang sama kita bisa meng-SMS jadwal dan SMS jadwal siswa. Bisa dilihat di sini. Semua jadwal siswa sudah bisa dimasukkan di situ. Tinggal copy dan paste, kemudian send. Dan kita bisa masuk ke menu utama lagi. Kita bisa SMS untuk tentor all day. Di sini bisa dilihat, kita copy satu aja, copy, kemudian kita paste di, misalkan kita mau lihat isi SMS-nya gitu ya, kita new itu SMS-nya seperti ini, paste spesial, kemudian paste palu. Oke, nah bisa dilihat. Berarti di sini bisa dilihat untuk kita besarkan biar bisa dibaca. Nah, di sini tertulis Mbak Ani jadwal hari Selasa pukul 13, Selasa pukul 14.30, Selasa pukul 16.30, Selasa pukul 19.30, hari Sabtu pukul 16.30. Nah, seperti itulah ini isi SMS dari SMS tentor all. Kita bisa masuk ke administrasi dulu lagi. Misalkan untuk Mas Eka kita bisa copy, kemudian paste di sini, paste spesial, paste palu. Oke. Nah, ini agak penuh untuk Mas Eka, bisa dilihat. Senin pukul 14.30, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Nah, ini bisa kita kembali lagi ke administrasi, ke menu utama. Nah, kelihatannya sudah tidak ada masalah. Nah, di sini masih ada rekap jumlah siswa. Ini bisa diklik. Berarti siswanya kita ada segini. Kelas 1 ada segini, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi tentang apa ini? Kelihatannya sudah. Nah, ini ada masalah di sini. Ketika ada siswa yang pindah kelompok, misalkan seperti ini, misalnya, nah di sini kan ada pindah kelompok. Ada kelas 2 itu ada 2 kelompok untuk Alvin, Ronald, Bagus, Kevin, dan Karin, Dias, Ayu, dan seterusnya. Misalnya Karin ini menginginkan
pindah kelompok, maka ini bisa langsung di copy, tetapi kita harus mencatat perpindahan dari anak tersebut. Misalkan gini, Karin ingin pindah ke nomor 209, pindah ke 201, berarti ke sini. Kita pindah, pertama kita pindah, ditulis saja, jangan di copy, tapi ditulis Karin, kemudian dia kelas 2, kemudian ini dihapus. Oke, dihapus, berarti dia pindah dari 209 ke 200. Maka dalam buku kas tunai kita lihat 209 ini harus diganti karena ini sudah urut nomor siswa, ini bisa langsung ditemukan. Nah, ini tadi 209 pindah ke 200, berarti ini harus diganti juga. Oke, nah kalau sudah begini kita bisa melihat bahwa data siswa tidak ada yang berubah, yaitu Karin tetap sudah membayar 75.000 tanggal 14 bulan 10. Jadi tidak ada perubahan data. Jadi ketika ada anak yang pindah kelas atau pindah ruang, maka database di dalam buku kas tunai juga harus ikut dipindah biar pembayaran tetap jalan. Tetapi untuk misalkan untuk jadwal, kita bisa cek jadwal untuk Karin apakah sudah berubah atau belum. Ini nomor 200 kita bisa cek di kwitansi jadwalnya sudah berubah atau belum. Oke, kita cek di cetak kartu siswa 200. Oke, jadwalnya juga sudah ikut keluar, bisa dicek. Kelihatannya sudah selesai. Semoga video tutorial ini membantu untuk kegiatan administrasi dari Bimbel Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah pagi, saya mau istirahat dulu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah bermitra dengan Akila Kos.